Jam 4 ya. Kita mulai aja karena Ibu mau sore juga ada ibadah. Kita mulai ya. Oke, sudah nampak share screen Ibu? Halo? Sudah Ibu. Oh, tolong diperhatikan ya. Kalau kalian tidak memperhatikan hari ini, ya, oke, kalian nanti tidak akan kesulitan ya mengerjakan soal UAS-nya ya, karena Ibu sudah buat soal UAS-nya, begitu. Ya, jadi perhatikan materi yang hari ini. Ya, oke. Oke, Ibu mereview kembali gitu ya, yang hari Selasa kemarin. Kenapa pen saya enggak bisa ya? Oh, sabar. Saya belum mencolokkan pen saya. Oke, Ibu mengulang kembali ya yang hari Selasa kemarin. Ya, langkah pengujian hipotesis. Kemarin ada berapa langkahnya? Ada berapa? Halo? 5 Ibu. Ada 5, oke. Yang memperhatikan hari ini pasti yang kemarin juga pasti nanti akan bisa menjawabnya ya. Langkah-langkah pengujian hipotesis ya dalam regresi linier ya, mau sederhana kah, mau berganda kah, atau untuk uji hipotesis gitu ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesisnya. Oke. Formulasi hipotesisnya berarti kita menentukan H0 dan H1-nya. H0 yang kita uji adalah parameternya. Berarti koefisien dari X-nya. Koefisien dari X-nya yaitu beta 1. Berarti dari sini yang kita uji adalah beta 1 itu sama dengan 0. Itu artinya apa artinya beta 1 sama dengan 0? Berarti tidak ada pengaruh X terhadap Y. Nanti tergantung masalahnya X-nya apa, Y-nya apa. Misalkan X-nya motivasi belajar, Y-nya prestasi belajar. Berarti bunyi hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Ya, ini bentuk umumnya yang Ibu buat ya. X terhadap Y. Tinggal tergantung nanti persoalannya, masalahnya apa X-nya, apa variabel Y-nya. Nah, berarti hipotesis tandingannya H1 yaitu, sabar Ibu. Recording in progress. Untuk H1-nya yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi kita menggunakan gitu ya, hipotesisnya adalah dua sisi. Karena apa? Karena nilai F hitung tidak mungkin bernilai negatif. Ya, nilai F hitung tidak mungkin bernilai negatif. Dia selalu positif, ya. Berarti dari sini ini artinya apa? Ada pengaruh. Ada pengaruh X terhadap Y. Oke, ini langkah yang pertama, menentukan formulasi hipotesisnya. Langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai alfa. Alfa itu adalah taraf signifikan.
Atau ada yang menyebutkan taraf nyata, signifikan, nyata ya, atau taraf keberartian ya. Dan nilai F tabelnya. Kemarin Ibu udah share ya tabel F ya, yang 5% dan 1%. Oke. Nanti alfanya pasti diberitahu di soal ya, alfanya berapa persen. Nah, untuk melihat F tabel itu berarti nanti ada derajat pembilang, DB, derajat pembilang, ada derajat penyebut. Berarti nanti DB satunya, DB pembilang itu adalah DBR. Ya toh? DB 2-nya itu adalah ini dia, kayak angka 2, DBR. Yang ini adalah DB 2-nya itu adalah DBE. Ini Ibu bikin indeks saja ya. Oke. Berarti dari sini nanti alfa diketahui ya tinggal berapa persen. Berarti nanti F tabelnya lihatlah F tabel itu sama dengan F alfa titik 2 DB1 titik koma DB2. Nah, nanti lihatlah di tabel F. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujiannya. Untuk kriteria pengujiannya kita lihat ya grafik ya dari si F ya. Berarti misalkan kalau kita ambil ini titik kritisnya, ya ini F tabel, F alpha gitu ya. Ada yang menyebutkan F alpha atau F tabel. Ya ada yang menyebutkan di sini F alpha. Ada yang menuliskan seperti itu ya. Itu sama dengan F tabel. Oke. Berarti yang ini, yang diarsir ini, inilah yang disebut daerah kritis atau daerah penolakan H0 ya, atau daerah kritis. Yang tidak diarsir yaitu daerah penerimaan H0. Nanti tergantung ya. Jadi gampang kalau lihat dari grafik, misalkan nanti berapa nilai F hitung kita ya. Kalau dia jatuh di daerah yang tidak diarsir berarti H0 diterima. Kalau nanti F hitungnya jatuh di daerah yang diarsir berarti H0 ditolak ya. Oke, langkah yang keempat. Oke. Ini dalam membuat tabel ANOVA, nanti buat juga ya tabel ANOVA, itu adalah analisis of variance. Oke. Tabel ANOVA, buat Ibu. Oke. Ini sumber keragaman. Ini nanti ada regresi. Ini ada error. Atau ada buku-buku yang menyatakan galat. Ada buku-buku yang menyatakan residual. Ya. Residual. Oke, ini total. Ibu, ini supaya cukup ya. Ada yang menyebutkan ini galat. Ada buku-buku yang menyebutkan residual. Oke. Baru ini kolom DB, derajat bebas ya. DB itu adalah derajat bebas. Ini Ibu buat di sini DB itu adalah derajat bebas atau bahasa Inggris DF ya. Degree of freedom. Oke. DB ada buku-buku perhatikan di sini, ada buku-buku yang menggunakan ya
kalau dia regresi linier sederhana, ini kan kita berbicara regresi linier sederhana ya. Ini Bu buat di sini. Ini regresi linier sederhana. Buku-buku kalau dia regresi linier sederhana, dia langsung derajat bebasnya di sini nilainya adalah 1. Karena variabel bebasnya hanya ada 1. Ya. Baru derajat bebas errornya itu adalah N kurang 2. Total, DB total itu adalah ya DB total, DBT ya, itu adalah DBR ditambah DBE. Ya. DB total sama dengan DBR ditambah DBE. Berarti di sini N kurang 2 ditambah 1 berarti itu adalah N kurang 1. Oke, ada buku-buku menuliskan seperti ini derajat bebasnya. Kalau regresi linier sederhana, langsung dia ya. DB regresinya 1. Tapi ada buku-buku yang menuliskan DB-nya, maka nanti bisa kalian ya. Dia pakai ini berlaku gitu ya. Berlaku untuk tabel ANOVA-nya ini berlaku untuk regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda ya. Di mana dia buat DB regresinya itu adalah K. Ya. Di mana K-nya itu Ibu tulis ini ya. K-nya itu adalah banyaknya variabel bebas. Ini. Jadi dia bikin, oh berarti kalau gitu, ya kan, kalau regresi sederhana, oh variabel bebasnya hanya 1. Oh berarti DB regresinya 1. Kalau nanti masuk kita regresi linear berganda, ya, variabel bebasnya ada 3, berarti nanti DB regresinya berarti di sini sama dengan 3. Begitu. Ya. Nah, untuk errornya, oh ini tetap N kurang 1. Oh ini Ibu. Ini tetap N kurang 1. Berarti yang ini nanti adalah, kalau ini kita kurang N kurang 1 kurang A, berarti ini adalah N kurang K kurang 1. Gitu. N kurang K kurang 1. Bisa baca ini? N kurang K kurang 1. Jadi kan kalau kita tambahkan K ditambah N kurang K kurang 1 kan menjadi N kurang 1. Terus ada buku-buku lagi yang menuliskan untuk DB-nya di tabel ANOVA, dia tulis ini P. Ya toh? Di mana P itu adalah banyaknya parameter. P kurang 1, sorry. Ini P kurang 1. Ini banyaknya parameter. Kan kita tahu model, ya kan, model regresi linier sederhana, itu kan modelnya kan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Berarti di sini kan parameternya ada 2. Parameternya yaitu si B0 dan beta 0 dan beta 1. Berarti ada 2. Berarti kalau di sini DB dari regresi linier sederhana, berarti parameter ada 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama saja dengan yang ini. Ya toh? Nah, berarti yang ini adalah untuk DB totalnya tetap di sini N kurang 1. Oke. Jadi yang ini adalah N kurang P. Ya kan kalau kita tambahkan DB regresi tambah DB error, kan P kurang 1 ditambah N kurang P, itu kan sama dengan N kurang 1. Jadi sama. Gitu ya. Jadi nanti perhatikan ya, kalau baca buku-buku statistika, pasti di bawahnya ada keterangannya. K-nya apa, P-nya apa. Nah, ini yang sering Ibu alami kalau ngoreksi misalkan ada mahasiswa di skripsi, gitu, dia tidak konsisten. Nanti di bab 2 di tinjauan pustaka, dia pakai K.
Tapi nanti giliran di bab 4 dia pakai P, gitu. Jadi notasinya tidak, konsisten, seperti itu. Nah, itu tidak benar ya. Jadi harus dibutuhkan konsisten, karena pasti beda, ya. Jadi harus penuh konsisten. K-nya itu apa, dibuat keterangannya. K-nya apa, P-nya apa, ya. Oke, jadi sini Ibu buat kan K-nya adalah banyaknya variabel bebas. Kalau P-nya adalah banyaknya parameter. Nah, setelah itu kolom yaitu JK, jumlah kuadrat. JK berarti yang ini adalah JKR. Kita isi nilai JKR. Yang ini adalah nilai dari JKE. Yang ini adalah nilai dari JKT. Toh? Baru ini adalah KT, kuadrat tengah. Ya toh, kuadrat tengah berarti ini adalah nilai kuadrat tengah dari regresi. Ini adalah kuadrat tengah dari error. Baru kita hitunglah di sini nilai dari F hitungnya. F hitung. Ya. F hitung itu ya kita peroleh dari nilai KTR dibagi nilai KTE-nya. Nih, ya. Buat lagi di sini di mana JKT itu adalah sigma dari YI kurang Y bar kuadrat. Ini sama dengan sigma, ya kemarin Ibu kita udah turunkan ya, ini mengulang aja, sigma YI kuadrat dikurangin sigma YI tutup kurung dikuadratkan dibagi N. Ini JKT. JKR itu adalah sigma dari Y topi dikurangin Y bar. Oke, dikuadratkan. Ini sama dengan B1 kali ya, sigma X I, oh ini ada I-nya ya, kali Y I, oh oke, dikurangin sigma XI dikali sigma YI dibagi N. Oke. Nah, untuk mencari JKE secara praktis ya, untuk mencari nilai JKE karena kita sudah dapat nilai JKT dengan JKR berarti mencari JKE adalah JKT dikurangin JKR. Oke. Terus untuk mencari KTR. Ya, KTR itu adalah kuadrat tengah regresi. Oke. Untuk mencari KTR itu adalah JKR dibagi derajat bebas regresinya. Ya. Untuk mencari KTE itu adalah jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas errornya. Nah, kita sudah cari KTR, kita sudah cari KTE, berarti untuk mencari F hitungnya itu adalah KT, berarti nggak usah lagi ya, di tabel sudah saya bikin ya, KTR dibagi KTE. Oke. Inilah yang minggu lalu. Ya. Oh, tidak langkah 4 tambahan apa berarti nanti langkah yang kelima, ya kan ini statistik ujinya ya. 4 itu adalah statistik, mencari statistik ujinya. Itu mencari nilai F hitungnya. Langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Sebelum kita membuat kesimpulan, kita harus tahu dulu apa keputusan kita. Kita terima H0 atau tolak H0. Oke, itu yang kemarin. Sekarang kita masuk modul yang baru yaitu korelasi. Oke, perhatikan ya, karena ini juga akan ada masuk juga di UAS-nya. Oke, analisis korelasi ya digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan ya. Tapi hubungan di sini adalah hubungan yang linier ya.
hubungan linier antara dua peubah atau antara dua variabel. Jadi yang di sini ya, korelasinya kita hanya melihat bagaimana kekuatan hubungan antara dua variabel itu, ya. Oke, mengukur arah hubungannya. Hubungannya searah atau berlawanan arah, ya kan? Kalau dia searah, berarti nanti nilai korelasinya itu adalah positif. Tapi kalau hubungannya berlawanan arah, berarti itu nanti nilai korelasinya, ya nilai dari koefisien korelasinya itu akan bernilai negatif. Jadi yang kita di sini ya untuk analisis korelasi, dia tidak berdampak kepada sebab akibat. Ya, kita hanya mengukur kekuatan hubungan saja. Oke, di sini kalau kita mau gambarkan, kita plot gitu ya, pengamatan gitu ya, pengamatan antara dua variabel kalau kita plot, kalau dia membentuk pola gitu ya, ada polanya begini gitu ya, akan membentuk garis lurus gitu ya, dan dia condong ke kanan, berarti ini nilai korelasinya positif. Tapi kalau dia nanti gitu ya, titik-titik pengamatannya gitu ya, kalau kita gambarkan plotnya, scatter plotnya, dia membentuk pola garis lurus dan dia condong ke kiri, berarti nanti ini nilai korelasinya bernilai negatif. Kalau dia tidak membentuk pola seperti ini ya, acak begitu ya, dia acak ya titik-titik pengamatannya, berarti nanti nilai korelasinya itu dia akan mendekati nol. Nah, di mana nilai korelasi itu dinotasikan dengan gitu ya, korelasi kalau dia korelasi dari sampel, kita menggunakan notasinya adalah R kecil, gitu ya. Itu korelasi dari sampel, gitu ya. Kita menggunakan notasinya adalah R kecil. Kalau dia korelasi dari populasi, itu kita menggunakan notasi rho, kayak huruf P miring gini ya. Ini bacanya adalah rho. Nih. Oke, di mana nilai korelasi itu, perhatikan kalau kalian nanti menghitung nilai korelasi terus dapatnya negatif lebih dari 1, pasti sudah salah. Atau nilai korelasinya lebih dari 1, bisa 10 ya, 20 berarti sudah pasti salah. Ingat nilai korelasi itu dari negatif 1 sampai 1, gitu ya. Kalau peluang kemarin probabilitas nilainya adalah 0 sampai 1. Kalau probabilitasnya sama dengan 0 berarti mustahil terjadi, kalau probabilitasnya sama dengan 1 berarti kejadiannya pasti terjadi. Kalau nilai korelasinya negatif 1 sampai 1. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya kisaran antara -1 dan 1, tandanya kalau dia positif, korelasinya kalau tandanya positif berarti dia searah, kalau negatif berarti dia berlawanan arah. Oke, ini juga sudah ya, tadi ini rho, ini era. Sekarang rumus dari korelasi, kita masuk korelasi. Oke, kalau kita mau bicara korelasi sampel gitu ya, R, berarti R sama dengan gitu ya, ada buku-buku yang menuliskan itu adalah S, X, Y dibagi S, X dikali S, Y. Di mana S, X SXY-nya itu adalah sigma dari XI kurang X bar kali YI kurang Y bar dibagi N kurang 1. Nah, SX-nya itu adalah akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat. Nih, dibagi N kurang 1. Dia masih di dalam tanda akar ya. Ibu hapus dulu. Dia harus masih di dalam tanda akar N kurang 1-nya.
Oke. Kali untuk XY itu adalah akar dari sigma YI dikurangin Y bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Oke, ada buku-buku menuliskan seperti ini. Kalau ini kita jabarkan gitu ya, kita kalikan, terus gunakan sifat-sifat sigma, ini sama saja nilai R-nya ya. Ada buku-buku menuliskan ini sama dengan N kali sigma XI kali YI dikurangin sigma XI kali sigma YI dibagi akar yang ini menjadi N kali sigma XI dikurangin X bar N kali sigma XI kuadrat dikurangin sigma XI tutup kurung dikuadratkan. Ya. Dikali akar N kali sigma YI kuadrat dikurangin sigma YI tutup kurung dikuadratkan. Oke. Lihat ya, ini karena nanti N kurang 1 dengan yang di bawah ini, aduh. Oh tolong ya, kalau udah mati kita pakai link yang sama nanti ya, masuknya pakai link yang sama karena ini yang gratis. Ya, nanti pakai link yang sama. Masuk lagi nanti link yang sama kalau tiba-tiba putus ya. Atau kalau kita ingat ya bahwa kan kalau akar A di mana Ibu buat ya? Di sinilah ya. Nah, kan kalau akar A kali akar B itu kan sama dengan akar A kali B. Oke, kita buatlah sifat yang itu. Berarti ada buku-buku lagi yang menuliskan. Berarti ini sama dengan N kali sigma XI kali YI dikurangin sigma XI kali sigma YI dibagi akar. Jadi semua di dalam tanda akar disatukan. Ya, ingat sifat tadi. Berarti yang ini N kali sigma XI kuadrat dikurangin sigma XI tutup kurung dikuadratkan. Ini tutup kurung lagi kali yang satu lagi berarti ini N kali sigma YI YI kuadrat dikurangin sigma YI tutup kurung dikuadratkan. Inilah rumusnya. Terserah mau pakai yang mana sama saja, ya. Oke, inilah rumus korelasi. Sekarang kita ambil contoh gitu ya. Ini data yang sama yang kemarin, yaitu Ibu sudah langsung buat biar cepat gitu ya. Oke, ini ada X jarak gitu ya, jarak tempuh mobil. Ini ada Y emisi gas HC yang dihasilkan. Baru kita tambahkan 3 kolom, yaitu kita cari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Oke, ini penjumlahannya. Jadi dari sini diperoleh gitu ya. Berarti dari sini sigma XI itu adalah 646, berarti sigma dari YI itu adalah 7301, sigma dari X kuadrat itu adalah 46274, sigma dari Y kuadrat sama dengan 5476511, sigma dari X kali Y itu adalah 496.125. N-nya banyaknya pasangan data itu adalah berapa nih? 1, 2, 10 ya, 10 mobil kemarin. Oke, N-nya 10. Bisa kan ditanya, hitunglah korelasinya. Ini ya contoh,
Ditanya hitunglah korelasinya. Nih pertanyaannya, hitunglah korelasinya. Oke, ini kita sudah cari, gitu ya. Oke, jadi dari sini R, kita langsung masukkan aja, kita pakai rumus yang terakhir saja, ini ya. N kali sigma. Gitu ya, ini karena kita sudah dapat ini, dia dari data asli. Berarti dari sini, oke langsung ya, berarti N 10 kali sigma X kali Y, berarti 4966125 dikurangin 646 kali 7301 dibagi akar. Oke. Berarti ini adalah 10 kali sigma X kuadrat, yaitu 46274 dikurangin sigma XI dikuadratkan. Berarti 646 tutup kurung dikuadratkan. Tutup kurung lagi yang siku. Kali. Berarti untuk yang Y berarti ini 10 kali sigma Y kuadrat itu adalah 5476511 kurang 7301 dikuadratkan. Ayo sama-sama hitung. Berarti ini sama dengan, ayo berarti ini 4961250 kurang. Berapa 646 kali 7301? 4716 446. 446 4716. 446. Oke. Sekarang yang di bawah. Berarti ini 46270 ya. Kali 10 kan tinggal tambahkan 0 di belakang. Kurang berapa 646 dikuadratkan? 417316. 417. 316. Oke. Sekarang yang Y-nya berarti ini 547651110 kurang berapa 7301 dikuadratkan? 4. Vertia berapa? Gloria tidak aktif ya. 5 Marsita 3 berapa? 0 5 3 3 tiganya 30304 tiganya 2 kali. satu kali aja satu Ibu. kali aja Ibu. Oh ya, berarti 53 304 304 itu itu 304 304 Ibu. 304 lagi. maksudnya gini Ibu. Gini Ibu, 53304 ya. 3 Tiganya 2 kali berarti. iya Ibu. Iya Ibu. Oh, tadi Ibu tanya nolnya tiganya 2 kali enggak. Oke. 601 Begini. iya Ibu. Iya Ibu. Oke. Sekarang yang pembilang kurangkan yang di atas. Pembilang berapa? Berapa? 244804 Ibu. 244804. Begini. Iya Ibu. Oke, sekarang di bawah. Masing-masing yang dalam kurung.
4543 4, 543 4543 934. begini ya. Iya. Oke, kalikan lagi. Dia kurang 1 lagi. Berapa? 1460 509. Ini? Iya, Ibu. Oke, sekarang kalikan yang di bawah. Berapa? Ayo. Raffi. Nggak ada orangnya. Ersa. Andriano. Dewi. Salome. Wah, kemana semua ini? Walde. 6. Berapa? 6. 6. 6-nya 2 kali. Ya, Ibu. Oke. 36. 456. Ini? Iya, Ibu. Ah, tidak mungkin. Ini aja sudah berapa digit ini? Panjang, Ibu. 6, 636, Ah, 456, ya, 502, ya. 406. Iya toh, ini aja di atasnya udah berapa digit dikalikan berapa digit kok hasilnya nih. Oke, akarkan berapa? Akarnya ini berapa? Dua lima 2,5 Nggak mungkin koma. 2576 132 apa 2576 132. 132 Oke. 082 Ada komanya di mana?
Pasti ada Di sini komanya koma nih. dua. 2, Ibu, komanya. 1, 2, 3, 4, 5. Di koma 2 ini, 3 Iya, koma. koma. Ya, 32,08. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya di sini komanya ini. Coba harus ada yang salah ini. 2576 132,08. 132,08. 081. Ambil 3 digit, Ibu, di belakang koma. Iya, oke. Iya. 1, 2, 3. Tapi di atas sini 2, 4, 4, 8, 0. Ini 6 digit kah? Soalnya di atas 6 digit, di bawah 7 digit. Nggak salah kah ini? Halo? Nggak salah, akarnya ini di segini. Coba ini 0, berapa jadinya? Kok kecil sekali korelasinya? Ini kecil sekali. Nggak salah kah? Coba. Kalikan dulu ini ke sini. Ayo. Gini Bu, itu di 462704 dikurang 41731 tuh salah itu. Hitungannya salah. Yang mana yang Iya, salah? Ibu, bagian itu salah, Ibu. Jadi Yang mana? di akar bagian awal. Yang bagian awal yang Akar bagian awal. yang Ini? 462740 juga salah di situ Iya, Ibu. jawabannya, Ibu. Di bagian situ salah, 462. Ibu, jawaban. Hasil dari pengurangan itu, Ya itu Ibu. Ini yang hasil salah. pengurangan Ya, itu salah. hasilnya pengurangannya salah, Ibu. Oh, makanya nih Ibu kok makanya langsung lihat dari sini, ih kecil sekali. Harusnya ya, oke. Jadi berapa di sini? 4, 5, 4, 2, 4. 45. 4, 2, 4. Gini. Ya, Ibu. Iya. Oke, sekarang yang ini dikurangkan. Ini 1, 4, 6, 0, 5, 0, 9. Oke, sekarang kalikan. Ini kan kali toh? Kalinya sama kayak ini. Ayo kalikan. Hasilnya 66 342 160 816. Oke, akarkan. Dua lima tujuh 569 koma 720. Oke, sekarang bagikan. 0, berapa? Nol koma 0, 950 437. Oke, 4 kan dibulatkan ke bawah jadi 0,950 ya. Ya, Oke, inilah nilai korelasinya. Oke, sekarang kita mau pakai SPSS, ya itu 0,90 ya. Oke. Ini ada datanya, Ctrl C. Sudah nampak share screen-nya SPSS? belum, Bu. Belum.
Sudah, Ibu. Oke, berarti tergantung kecepatan ininya ya. Oke, ini datanya. Oke, saya buat di sini. Tadi adalah X, itu adalah jarak. Baru Y-nya tadi adalah emisi. Oke, ini saya bikin 0. Oke, ini dia. Oke ya, kenapa ya? Ini terus analyze. Di sini ada korelasi. Ya, kalau kemarin kita pakai regresi ini, regresi linier. Sekarang pakai ini correlate. Correlate bivariat. B itu artinya 2, berarti korelasi antara 2 peubah. Ya, korelasi antara 2 peubah. Klik bivariate. Mau sudah. Ini X jarak, Y emisi. Masukkan keduanya ini yang di sebelah kiri ke kotak yang di kanan, yang variabel. Oke, pakai panah boleh. Ini Y, pindahkan lagi ke sini. Semua ada di kanan. Sudah, ini koefisien korelasi. Ini ada Pearson. Kita pakai yang Pearson, sudah dicentang. Ya, ini defaultnya. Kalau nanti masuk di statistika non-parametrik, berarti ini ada korelasi Kendall sama korelasi Spearman. Kalau sudah klik OK. Klik OK. Oke, karena ini tidak ini layarnya berarti saya harus ini dulu. Nah. Oke. Sudah. Inilah dia korelasinya. Ya. Ini. Jadi korelasi ini X dengan, kalau korelasinya dengan dirinya sendiri itu dia X dengan X korelasinya 1. Ya. Y dengan Y korelasinya 1. Jadi korelasi dengan dirinya sendiri itu sama dengan 1. Nah, korelasi antara X dengan Y sama dengan korelasi Y dengan X. Ya, ini. Nih, korelasi X dengan Y emisi ini dia 0,950. Ini ya, 0,950. Ini juga ini. Lihat di sini, ini ada bintang 2. Artinya ada pakai bintang 1, ada bintang 2. Kalau bintang 2 itu artinya dia sangat signifikan. Ya, sangat signifikan pada taraf signifikan 1%, ya, 0,01. Oke, jadi bisa ya. Oke, ini dia, kita pakai ini sama dengan apa kita? Manual kita. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah, sudah. Sekarang kita mau uji. Ini kita sudah sampai di sini ya. Ini sudah. Kita mau uji hipotesis. Kita ingin menguji ya hipotesis apakah korelasinya itu signifikan atau tidak. Apakah korelasi antara dua peubah itu signifikan atau tidak. Berarti yang kita uji adalah parameternya. Ya, berarti rho-nya. Rho itu adalah ya notasi untuk korelasi dari suatu populasi ya, parameter. Parameter itu adalah karakteristik dari populasi. Berarti dari sini untuk uji hipotesis langsung ya kita mau uji, kita sudah cari korelasinya. Untuk uji berarti uji hipotesis. Ya. Oke. Sekarang langkah-langkah pengujiannya. Sama dengan yang di atas. Berarti yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesisnya. Oke, H0 dan H1-nya. Berarti H0 titik 2 rho sama dengan 0. Ya, rho sama dengan 0. Berarti apa? Tidak ada korelasi antara dua peubah. Nanti tergantung peubahnya apa ya. Kalau tadi misalkan jarak tempuh dengan emisi berarti nanti tidak ada korelasi antara jarak tempuh mobil dengan emisi gas HC yang dihasilkan.
Begitu ya bunyi hipotesis H0-nya. Berarti hipotesis tandingannya H1 kalau dia uji dua sisi, berarti rho tidak sama dengan 0. Berarti bunyi hipotesisnya berarti ini ada korelasi antara dua peubah. Yang kedua yaitu menentukan alfa dan kita menggunakan uji T ya, T tabel. Nanti Ibu share lagi tabel T. Oke. Di mana derajat bebasnya itu adalah N kurang 2. Ya, nanti alfanya diketahui di soal. Berarti nanti T alfa atau ada yang menyebutkan T tabel itu sama dengan T alfa titik koma dB. Ini dia. Langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujiannya. Karena ini dia uji dua sisi, ya. Ini kan ini ya kalau tidak sama dengan 0 ini disebut uji dua sisi. Karena nilai korelasi tadi kan dari negatif 1 sampai positif 1. Berarti bisa saja korelasinya negatif, bisa saja korelasinya positif. Berarti kalau kita uji dua sisi di sini ada korelasi. Yang penting kita ada korelasinya. Kita nggak mau tahu korelasinya positif atau negatif. Berarti makanya disebut uji dua sisi. Berarti nanti kriteria pengujiannya kalau uji dua sisi berarti dari sini H0 kalau Ibu gambarkan gitu ya. Jadi ini kalau digambarkan berarti di sini yang diarsir ini adalah daerah kritis. Ini adalah min T tabelnya ya atau min T alfa. Yang di sini positif T alfa, berarti T tabel ya. Di sini kan Ibu udah bikin ya T alfa atau sama dengan T tabel atau sama dengan T alfa titik koma dB. Terserah pilih salah satu. Berarti dari sini H0 H0 diterima kok merah. H0 diterima jika nilai T hitungnya berada di antara min T alfa atau T tabel sampai T tabel. Ya, T alfa Ibu singkat aja ya. Ini adalah daerah penerimaan H0. Jadi kalau dia nanti T hitungnya berada di antara min T tabel sampai T tabel berarti H0 diterima. Sebaliknya H0 ditolak jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel Recording in progress. atau T hitungnya kurang dari min T tabelnya. Oke. Langkah yang keempat yaitu statistik ujinya. Kita mau mencari nilai T hitungnya. Rumusnya untuk mencari T hitung itu sama dengan R, berarti kita harus cari nilai korelasinya dulu ya, R-nya. R kali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Ini rumusnya ya. Oke. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Inilah dia. Oke, itulah langkah-langkah pengujiannya. Sekarang kita masuk contoh. Ya, contoh yang di atas, gitu ya.
Contoh yaitu ujilah apakah korelasi antara jarak tempuh dan emisi Hc itu signifikan atau tidak. Ya, ujilah apakah korelasi antara jarak tempuh dan emisi Hc signifikan. Oke, berarti di sini penyelesaiannya jawab. Berarti langkah-langkah pengujiannya berarti yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesisnya. Berarti dari sini H0,2 rho sama dengan 0. Artinya berarti di sini tidak ada korelasi antara jarak tempuh mobil dengan emisi Hc yang dihasilkan. Oke, berarti nanti H1-nya rho tidak sama dengan 0. Berarti di sini ada korelasi antara jarak tempuh mobil dengan emisi Hc yang dihasilkan. Oke, langkah yang kedua yaitu menentukan alfa dan T alfanya ya atau T tabelnya. Oke. Berarti dari sini DB itu adalah N kurang 2. Oke, ambil misalkan alfanya 5%. Berarti ini adalah 0,05. Ini N kurang 2. Berarti N-nya tadi ada 10 mobil, berarti 10 kurang 2 berarti sama dengan 8. Berarti T alfanya atau sama dengan T tabelnya itu adalah T ya. Berarti karena uji dua sisi berarti alfa dibagi 2 ya, berarti 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Berarti ini 0, indeks ini ya 25,8. Oke, sama dengan berapa? Oke, kita lihatlah tabel T. Bentar ya, buka dulu tabel T. Oke, perhatikan semuanya ini tabel T. Sudah, ini tabel T. Ibu besarin. Oke, lihat di sini kan 0, lihat ya 0,5 ini.
Yang di atas uji satu sisi, yang di bawah dua sisi. Berarti ini dia 0,05 karena uji dua sisi lihat yang di bawah. 0,05. Baru lihatlah 8. Berarti dari sini pensil. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Mana ya untuk cari pensil. Oh ya, ini aja. Oke. Ketika lihat di sini, lihat ke sini ya, baru tarik ke bawah gitu ya. Berarti yang inilah dia. Inilah T tabelnya, yaitu 2,306 ya, 2,306. 2, berarti 306. Berarti sini 2,306. Oke. Sekarang langkah yang ketiga yaitu kriteria, menentukan kriteria pengujiannya. Ya, kalau ini kita gambarkan gitu ya. Berarti uji dua sisi. Berarti yang ini titik kritisnya adalah negatif 2,306. Yang ini berarti 2,306 ya. Bersama. Berarti di sini H0 diterima jika T hitungnya itu berada di antara min 2,306 sampai 2,306. Sebaliknya H0 ditolak jika nilai T hitungnya lebih besar daripada 2,306 atau berarti salah satu yang memenuhi, nanti yang mana. Berarti T hitungnya kurang dari min 2,306. Oke, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat kita mau mencari statistik ujinya, nilai T hitungnya. Oke. Untuk statistik ujinya, ya toh, itu adalah tadi T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Tadi R kita sudah dapat di atas, yaitu tadi adalah 0,9 berapa tadi? 0,950. 0,950. Berarti kali akar N. N-nya 10, 10 kurang 2. Dibagi akar 1 kurang 0,950 dikuadratkan. Ayo kalkulator, berapa ini? Akar 8. Berarti sama dengan 0,950 kali akar 8. Ini akar 1 kurang berapa? 0,95 dikuadratkan. Ayo cepat. Halo? 0,9 9,025. Ini ya, 0,95 dikuadratkan berapa? 0,9? 0,025. Begini. Ya, Ya, Ibu. oke.
Akar 8 berapa? Akar 8, 2 akar 2. Iya, maksudnya berapa 2 akar 2? 2,82. 2,82. 828. Oke, ambil 3 digit ya. Oke. Dibagi akar. Berarti ini 1 kurang 0,92 berarti 0,0 berapa itu? 975, iya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Ayo, kalikan yang di atas. 0,95 kali 2,828 berapa? 2,6866. 2,6866. Iya. Oke, yang di bawah akar 0,0975 berapa? 0. 0,312. Ini? Iya, Ibu. Oke, berapa ini? Bagikan. Ayo cepat. Aduh, sudah mau habis lagi. Nanti masuk lagi ya. Aduh, habis mau pakai yang punya ini takutnya dipakai kuliah. Yang selama ini kita pakai. Takutnya ada kuliah S2. Hasilnya 8, 8, 610. 8,10. 610. Begini ya? Oke. Oke. Nanti kita bisa buktikan ya. Nanti pakai ini. Oke, berarti. Oke. 8,610. Berarti ada di daerah yang jatuh di arsir. Toh 8 berarti pasti di sini ya. Oke. 8,6 berapa tadi? 8,610. Jadi dia jatuh daerah yang di arsir, berarti H0 ditolak ya. Oke, jadi dari sini kita sudah dapat, berarti langkah yang kelima yaitu kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, apa keputusan kita? Berarti kita bandingkan nilai T hitungnya tadi adalah 8,610. Bandingkan dengan T tabel atau T alfa. T tabelnya tadi adalah 2,306. 2,306. Berarti tandanya ini apa? Lebih besar. Kalau lebih besar, T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti keputusan kita yaitu menolak H0. Ya, H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Lihatlah langkah 1. H0 ditolak. Apa bunyi langkah 1 ini? H0 ini kita tolak. Berarti H1 yang diterima. Apa bunyi H1? Berarti ada korelasi. Jadi itulah kesimpulannya. Berarti ada korelasi antara jarak tempuh mobil dengan emisi Hc yang dihasilkan. Oke, ini ingat ya, 8,610. Oke, kita mau pakai SPSS. Oke, kita pakai SPSS, kita lihat. Nih, coba ya, kita pakai SPSS, kita mau cari T hitungnya berarti analyze, regression, linear, pakai yang linear, berarti Y-nya kemari, X-nya kemari, sudah. Oke, ke independen, baru klik OK. Sudah. Terus, saya stop. Karena dia outputnya. Oke. Kita lihat di sini. Perhatikan semuanya. Lihat di sini outputnya. Ini ada R dari output kita regresi. Ini korelasi.
Ini korelasinya R. Ini 0,95. Sama ya. Terus lihat T-nya. T-nya ini 8, ini dia lihat nih, dia apanya di layar, nulisnya di layar. Oke. T-nya lihat ini, T jarak 8,646. Tadi kita 8,61 ya. Kan pembulatan ya, karena tadi kita R-nya 0,95 itu kan di belakangnya ada bla bla bla, banyak berapa digit ya, kita ambil pembulatan. Begitu juga tadi akar 8. Akar 8 kan kita 2,8 itu kan panjang gitu ya, melakukan pembulatan. Ya, jadi kalau komputer kan ngitung semuanya. Tadi kita kan dapatnya 8,610. Nah, ini 8,66. Nggak jauh beda toh, hanya selisih di belakang koma saja. Oke. Oke. Sudah. Terus perhatikan bahwa lihat ini untuk misalkan kalau ada output kita juga bisa hitung gitu ya. Kita bisa hitung nilai korelasinya itu adalah ya toh mencari R R square. Oke, koefisien determinasi. Nanti kita sabar dulu ya. Oke. Untuk supaya nanti karena saya sudah buat soalnya, sudah ada masuk soal, jadi Ibu harus jelaskan. Oke, kita sudah menguji, sudah beres. Sekarang kita masuk. Mana tadi? Oke. Sekarang ini ya, sudah ya uji hipotesis. Sekarang kita masuk koefisien determinasi. Gitu ya. Koefisien determinasi. Ya, dinotasikan dengan R square. Gitu ya. Koefisien determinasi itu dinotasikan dengan R square. Di mana koefisien determinasi itu adalah mengukur gitu ya, proporsi keragaman ya atau variasi total di sekitar nilai tengah. Nilai tengah itu adalah Y bar yang dapat dijelaskan oleh garis regresi atau ini besarnya komponen kontribusi gitu ya. Nanti kita ubah dalam bentuk persentase, berarti besarnya persentase ya dari X yang mempengaruhi Y gitu ya. Besarnya kontribusi gitu ya, besarnya kontribusi atau persentase kontribusi ya X terhadap Y-nya gitu. Untuk koefisien determinasi R square, kalau dia dalam regresi linear sederhana, ya, untuk R square itu sama dengan R kuadrat. R itu kan tadi korelasi ya. Berarti di mana? Berarti kalau ini kita akarkan, gitu ya, berarti kan dari sini, berarti kalau kita akarkan akar dari R square, berarti sama dengan R, kan gitu ya. Akar dari R kuadrat atau sama dengan R, gitu. Nah, di mana R kuadrat koefisien determinasi itu dapat kita hitung kalau nanti ada output SPSS, ya itu dapat kita peroleh dari jumlah kuadrat regresi dibagi
jumlah kuadrat totalnya. Gitu ya, jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total. Atau ini JKR dibagi JKT. JKR itu kan sama dengan JKT dikurangin JKE. Kan gitu ya. Dibagi JKT. Oke, berarti ini kan sama dengan JKT kalau di analis ini ya, matematisnya aja, dikurangin JKE dibagi JKT. Atau sama dengan JKT dibagi JKT itu adalah 1. Berarti 1 dikurangin JKE dibagi JKT. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dari output SPSS. Gitu ya. Dari output SPSS, kita lihat di sini JKT-nya, gitu ya. Ini JKT-nya. JKT-nya ini JKR, ini JKT-nya. Gitu ya. JKR-nya adalah 131.932, 131.932,455. Ini JKT-nya adalah 146.050,900. Coba hitung R square. Berapa ini? R square tadi katanya JKR dibagi JKT. Ayo. JKR dibagi JKT. Ini dia. Sama ini. Oke. Berarti kalau begitu R square 131.932,455 dibagi 146.050,900. Oke, itu coba ini berapa? Ayo. Berapa ini? Halo? 0,903 Ibu. 0,903. Lihat ini dia R square-nya. Nih. Ya, ini hasil output. Nih. Oke. Sekarang berarti korelasi karena dia regresi sederhana, berarti korelasi atau R katanya sama dengan akar dari R kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 0,903. Berapa ini akar dari 0,903? Berapa? 0,95 Ibu. 0,950. 950. Oke, ini dia toh. Ini lihat di sini. Ini R-nya. Nih. Ya. Jadi kalau kita buat ini berarti kalau dijadikan persen berarti ini sama dengan 90,3%. Oke. Jadi kalau mau interpretasi di mana ya buat Ibu interpretasinya ya? Berarti nanti interpretasinya ini di sinilah ya. Ini Ibu. Nanti ini hilang di layar ini. Jadi Ibu screenshot saja. Kalau apa screenshot saja. Jadi nanti kalau disuruh interpretasi berarti nanti interpretasinya adalah 90,3% ya toh emisi HC yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil. Dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil. Jadi sangat besar ya. Jadi emisi HC yang dihasilkan gitu ya. Itu 90,3% itu dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil.
Kok jarak tempuh besar ini? Aduh, saya, aduh, sabar. Saya hapus dulu. Ini saya tidak, yang tangan saya dengan otak saya nih kok nggak sinkron. Oke, oleh jarak tempuh mobil. Saya ngomong mobil tapi tangan saya nulisnya besar, gitu ya. Karena tadi saya sempat ngomong sangat besar gitu ya. Jadi 93% emisi AC yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil. Berarti sisanya, oke, berarti berapa persen sisanya? Berarti sisanya 9,7% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Oleh faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor lain apa? Berarti bisa saja ya toh emisi AC yang dihasilkan itu berarti sisanya 9,7% itu bisa dipengaruhi oleh apa? Mungkin BBM yang digunakan, ya toh? Berpengaruh nggak itu? BBM yang kita gunakan berpengaruh nggak terhadap emisi HC, hidrokarbon yang dihasilkan? Ya toh? Bisa ya dipengaruhi oleh itu. Atau bisa saja dipengaruhi oleh misalkan tadi jenis BBM yang digunakan, bisa saja jenis mobil dan lain sebagainya. Begitu ya. Tapi sangat kecil. Yang besar itu gitu ya, yang sangat besar emisi AC yang dihasilkan itu adalah dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil. Yaitu sebesar berapa? 90,3% gitu. Itulah interpretasi dari R², ya. Interpretasi dari R². Untuk mencari korelasinya itu adalah akar dari R². Atau sebaliknya, kita tahu nilai korelasi, gitu ya, ditanya R². Ya, koefisien determinasinya R² itu koefisien determinasi. Berarti tinggal kita kuadratkan aja. Ya, toh korelasi dikuadratkan itulah nilai dari koefisien determinasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu screenshot karena ini nanti dia hilang di layar. Dia nyatetnya hanya di layar kaca saja. Waduh, tuh kan hilang kan? Tuh, walah. Tadi sudah ada yang sempat screenshot kah? Mana tadi ya? Oh ini tadi, oke. Screenshot dulu. Yang nulisnya di layar saja yang ini kalau Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah bisa ya baca output ya. Kalau yang ini, kalau ditanya, buatlah persamaan regresinya gitu ya. Misalkan disuruh buat persamaan regresinya. Berarti lihatlah dari sini. Nih. Ini. Berarti kalau ditanya disuruh tentukan persamaan regresinya, berarti nanti persamaan. Oh, nggak nampak ya? Kenapa nggak nampak ya? Oh ya. Hilang. Nggak nampak? Tidak, Ibu. Punya aku ternyata ke Zoom. Oke. Jadi kalau ditanya persamaan regresinya, tentukanlah persamaan regresinya dari output, berarti dari sini Y, topi berarti sama dengan konstan. Konstan itu berarti beta 0, B0-nya, berarti ini 381,951 tambah, berarti yang ini 5,389. X. Ini dia.
Jadi dari sini ya, untuk menentukan persamaan regresinya itu lihat dari tabel koefisien yang kolomnya kolom B. Itulah persamaan regresinya. Kalau mencari nilai korelasinya, kalau dari tabel ANOVA carilah korelasinya. Berarti kita cari dulu R-square-nya. R-square itu adalah JKR dibagi JKT. Sudah, dapatlah 0,903. Berarti korelasinya adalah akar dari R-square. 0,95. Ya. Interpretasinya apa dari koefisien determinasi? Oh, berarti kita jadikan dalam persen. Berarti 90,3% emisi AC yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh jarak tempuh mobil. Sisanya 9,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, gitu ya, yang tidak masuk di dalam analisis, ya, atau yang tidak masuk dalam penelitian, begitu. Oke, bisa? Sampai sini ada pertanyaan? Selesai? Sudah? Ada yang mau ditanya? Oh, tadi saya sudah tutup lagi, saya belum sempat screenshot. Ya, sudahlah. Nanti siapa yang menyimak akan tahu nanti. Kalau nggak nyimak, tidak akan tahu. Ya, selamat sore Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ibu mau tanya apakah semua materi yang semenjak setelah UTS itu masuk di UAS kah Ibu? Cek semua materi yang kita belajar dari awal sampai akhir itu masuk di UAS. Ya, Ibu kasih aja kisi-kisinya, yaitu mulai dari regresi saja. Regresi. Yang untuk uji apa? Probabilitas tidak. Regresi saja. Regresi sama yang hari ini. Yang hari ini korelasi toh? Oke. Jadi nanti untuk yang hari ujian kan hari Selasa depan ya, sudah ujian. Dia open sheet. Berarti artinya sama dengan waktu itu ya, waktu TS, berarti hanya membuat catatan 1 lembar saja. Harus tulis tangan asli. Tidak boleh fotokopian, tidak boleh tempel-tempel, dan lain sebagainya. Harus tulis tangan asli dan tidak boleh di kertas bergaris. Harus kertas yang A4 kah, E4 gitu ya. Atau terserah mau B5 kah, atau apalagi yang besar itu A berapa, A6 kah, atau A berapa, terserah. Ya, yang penting tidak boleh kertas bergaris. Ya, tidak boleh buku tulis kah atau apa, tidak boleh. Ya, paham? Paham, Ibu. Paham Ibu. Paham Ibu. Oke. Sudah tidak boleh pakai HP, tapi boleh bawa kalkulator. Pakai kalkulator murni, tidak boleh kalkulator HP. Jadi kalau tidak bawa kalkulator ya sudah, karena HP nanti akan dikumpul. Ya, tidak bisa. Nggak bisa pakai HP. Makanya pinjam dari sekarang kalkulator. Ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Oke. Kalau tidak ada, oke, silakan isi. Saya tunggu 5 menit, yang terlambat berarti saya anggap ini. Berarti tidak menyimak. Ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi daftar hadir.
Oke, silakan. Ini yang hadir. Oke, sudah semua isi absen ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, selamat sore. Sudah, Ya. Ibu. Sore, Ibu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, selamat menempuh UAS.